Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Allah. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Teramat baik. Selalu baik dan selamanya Kau baik. Kemurahan dan kebajikan-Mu beragam di kami senantiasa. Sebab pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, kami mau menaikkan pujian, syukur, penyembahan nama. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Karena perbuatan-perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi berkatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah aku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
hendak bermakmur bagimu selagi ku ada. Ingin yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka Amen. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Biar hati kami bersuka hanya karena-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur sebab Engkaulah Tuhan, kekuatan kami dalam kesesakan. Engkau bertolong dalam pergumulan dan sangat terbukti, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur
terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulia ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa penuh. Engkau yang berdaulat atas segalanya. Sebab Engkau Allah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan namamu. Selamanya, selamanya. Sebab Kau layak. Kaulah yang dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang begitu mengasihi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, Yesus. Hanya kepadamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu
Kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Engkau kota benteng, kubu pertahanan, menara keselamatan. Kepadamu kami berlindung. Kami aman di dalam-Mu. Kami tetap tinggal tenang teduh di tengah gelora yang terjadi. Sebab kami percaya hanya kepadamu. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, memuji, menyembah nama-Mu, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar. Engkau Allah yang menyediakan semua yang kami perlu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin, amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memberikan baru waktu, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia beri kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang memelihara hidup kami, yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Suatu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti. Pagi hari ini kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai di pasal yang ke-9 dari Kitab Wahyu yang sedang kita pelajari, ya, sambungan dari Kitab Wahyu pasal yang ke-8 kemarin yang menggambarkan keadaan bumi dan keadaan manusia ketika hari penghakiman Tuhan tiba, ya, di mana bunyi sangkakala yang pertama menghancurkan banyak pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sangkakala yang kedua menyebabkan air laut menjadi darah, dan sangkakala yang ketiga menyebabkan air menjadi pahit dan banyak orang yang akhirnya mati karenanya. Dan sangkakala yang keempat kita lihat kemarin sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang rusak, ya. Ini adalah lanjutan dari Wahyu yang ke-8 tentang sangkakala yang ke-5.
Saya akan bacakan bagi kita. Sangkakala yang kelima, ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Iya, jadi dari perikop yang pertama ini kita bisa melihat tadi bagaimana ketika malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, ya, dan sebuah bintang yang jatuh dari langit diberikan anak kunci lubang jurang maut, dan dari lubang jurang maut tersebut keluarlah eh, belalang-belalang, ya. Nah, belalang-belalang ini kalau kita baca bukan untuk membinasakan pohon-pohonan atau tanam-tanaman seperti biasanya sifat daripada belalang menyerang tanam-tanaman atau pohon-pohonan, ya. Tetapi dia diberikan tugas yang khusus untuk eh, menyengat manusia, ya, untuk melakukan apa ya, semacam penyiksaan lah ya kepada manusia, tetapi tentu kepada manusia yang tidak memiliki tanda meterai di dahinya, ya. Jadi bukan untuk membunuh, ya, tetapi dikatakan kalau kita perhatikan tadi hanya untuk memberikan rasa sakit atau semacam penyiksaan, ya, dan itu pun dilakukan selama 5 bulan, ya. Tetapi rasa sakit yang dirasakan tadi kita bisa melihat, ya, rasa sakit yang sangat hebat dan sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang terkena sengatan belalang tersebut seperti sengatan kalajengking, ya, dikatakan ingin mati rasanya, ya, tetapi tidak bisa mati karena apa? Karena tadi dijelaskan maut menyembunyikan diri atas mereka, ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana pasal yang ke-9 ini menggambarkan dengan rinci, ya, belalang-belalang yang menyerang manusia tersebut, ya, kepalanya bermahkotakan emas, mukanya seperti wajah manusia, ya, rambutnya seperti rambut perempuan, giginya seperti gigi singa, ya, di dadanya ada baju jira, ya, bunyi sayapnya seperti bunyi kereta perang, ya, kemudian ekornya seperti ekor kalajengking yang memiliki sengat, dan rajanya bernama Raja Abaddon,
dan Raja Apollyon, ya, yang artinya kehancuran atau penghancur, ya, menyiratkan tentu ini adalah kekuatan jahat yang sengaja eh, dibiarkan untuk eh, mengingatkan manusia. Jadi sekali lagi, belalang-belalang ini punya tugas khusus untuk menyiksa manusia pada waktu Yohanes melihat penglihatan ini, ya. Eh, Cuma mereka sekali lagi diingatkan untuk tidak membunuh manusia hanya untuk menyiksanya saja, ya. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang luput dari penghakiman ini, dari serangan belalang ini, eh, kecuali, ya, mereka yang memiliki tanda materai di dahinya akan dilindungi oleh Allah, ya, akan dijaga oleh Allah dan terluput daripada serangan belalang-belalang penyengat ini, ya. Dan itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa materai Allah yang dimiliki oleh orang percaya itu adalah tanda kepemilikan bahwa kita ini milik Allah, ya, dan bahwa kita ini dilindungi oleh Allah. Dan eh, itulah gunanya kenapa kita harus percaya kepada Tuhan, ya, karena kepercayaan kita menunjukkan materai yang disematkan kepada diri kita, ya. Dikatakan juga bahwa sengatan belalang ini tidak mematikan, ya, tidak membunuh atau tidak membinasakan, ya, tetapi menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, ya, sampai tadi dikatakan mereka ingin mati rasanya, tetapi tidak bisa, ya, di ayatnya yang ke-6 itu. Eh, yang mungkin bisa kita simpulkan daripada Wahyu yang ke-9 ini, pasal yang ke-9 ini adalah jelas sekali bahwa eh, ini adalah bukti daripada kasih Allah kepada manusia, ya. Ini bukan soal kekejaman Tuhan, ya, bukan soal penghakiman Tuhan yang mengerikan, tapi justru kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ini adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Karena apa? Karena eh, kehadiran belalang yang mengerikan tersebut, ya, selama 5 bulan untuk menyiksa manusia tanpa membunuhnya, membuktikan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Tetapi kita bisa melihat, ya, kalau saya melihatnya respon manusia justru bukan bukan kepingin berbalik atau bertobat datang kepada Allah kembali, ya, tapi justru ingin mati, ya, ingin meninggalkan kehidupan ini, bukan datang berseru kepada Tuhan, tetapi justru ingin meninggalkan dunia ini dengan dosa-dosanya. Jadi kita bisa melihat bahwa sekali lagi eh, ini adalah bukti bahwa Allah memberi kesempatan kepada manusia. Nanti di perikop yang berikutnya kita bisa melihat satu contoh lagi, ya, bagaimana kekerasan hati manusia yang luar biasa kerasnya masih tetap hidup di dalam dosa-dosanya walaupun Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka. Jadi apa aplikasinya bagi kita, ya, di ayat yang di Wahyu yang ke-9 ini, ya, bagi saya tentu aplikasinya adalah mari kita membangun kepekaan kita terhadap segala sesuatu yang mungkin itu adalah teguran atau peringatan daripada Tuhan kepada kita, ya. Bisa saja segala sesuatu itu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah merupakan sebuah nasihat, sebuah peringatan, atau sebuah teguran kepada kita untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada jalannya. Mungkin jalan-jalan kita sudah melenceng, sudah lari daripada kebenaran, ya. Tetapi ketika kita peka terhadap teguran, ketika kita peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan, kita tentu bisa kembali dan bertobat dan kembali kepada jalan keselamatan, ya. Nah, tentu kita tahu bahwa kepekaan itu dibangun dari hubungan kita kepada Tuhan. Ketika hubungan kita intim kepada Tuhan, tentu akhirnya kita memiliki kepekaan yang baik kepada Tuhan. Sama seperti pasangan suami istri, ya, kalau kita bagus hubungannya, dekat hubungannya, ya, tentu
kita memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pasangan kita ya. Kita nggak perlu bahasa verbal, bahasa non-verbal saja, kita sudah mengerti apa yang dimaksud oleh pasangan kita untuk kita ya. Gerak-gerik mata, gerak-gerik bahasa tubuh ya, kita sudah ngerti maksudnya apa. Demikian juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, tentu kita memiliki kepekaan yang tinggi kepada maksud Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terhindar dari banyak hal yang dapat merugikan kita. Itu poin yang mungkin bisa kita pelajari dari Wahyu 9 dari perikopnya yang pertama ini ya. Kita lanjut perikop yang kedua. Sangkakala yang ke-6 ayat yang ke-13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20 ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh dan berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, jadi dari perikop yang kedua ini, sangkakala yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana Yohanes memaparkan apa yang dia lihat ya. Ada kekuatan jahat yang dilepaskan dari sebuah tempat yang atas seizin Tuhan, yaitu keempat malaikat dikatakan ya, dengan satu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga daripada umat manusia ya. Kalau kita bandingkan dengan perikop yang sebelumnya tadi, tentu sebenarnya ini lebih jahat, lebih hebat, maksudnya lebih mengerikan daripada bencana belalang tersebut ya, yang sudah kita baca di perikop yang pertama. Kalau belalang tersebut tidak untuk membunuh manusia, tapi hanya untuk menyiksanya. Sedangkan untuk yang perikop yang sekarang ini, sangkakala ke-6 ini, ada tujuan khusus, yaitu untuk membinasakan sepertiga daripada umat manusia. Jadi tentu kalau kita bandingkan ini lebih dahsyat, lebih hebat, atau lebih mengerikan daripada bencana yang sebelumnya. Tapi kita melihat walaupun bencana ini lebih hebat dari atau lebih mengerikan dari yang sebelumnya, ya, tetapi kita bisa melihat tadi di ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, bahwa manusia-manusia yang tidak mati atau yang belum mati justru mereka mengeraskan hati dan tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau bukan bebal ini namanya, ya. Ini adalah kebebalan hati manusia yang membuat kita geleng-geleng kepala, ya, yang membuat kita bingung juga kenapa sudah sedemikian hebatnya tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak bertobat dan terus melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa, menyembah roh-roh jahat dan berhala. Kita lihat tadi ya, membunuh, berbuat cabul, mencuri ya di ayat 20 dan ayat 21 tadi. Sehingga apa yang bisa kita pelajari di sini ya, tentu
satu hal yang luar biasa ya, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan ya bagi mereka yang masih hidup ya. Sekali lagi ini membuktikan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia ya. Sehingga memberi kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk menikmati kasih karunia Tuhan ya. Sehingga kita, kalau kita manusia itu mau bertobat dan kembali kepada Tuhan ya, mereka pasti akan diselamatkan ya. Tapi justru sebaliknya ya, manusia-manusia yang masih tetap hidup itu, mereka justru mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan bukan untuk bertobat, melainkan untuk terus melakukan dosa di dalam kehidupan mereka ya. Jadi poinnya apa yang bisa kita pelajari dari Wahyu yang ke-9 perikop yang kedua ini ya? Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita dapat ya. Yang pertama tentu bukan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia ya, tetapi justru kitalah yang terus-menerus mengeraskan hati kita untuk datang kepadanya, sehingga akhirnya kesempatan yang Tuhan berikan sudah lewat dan akhirnya kita menerima apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia yang berdosa, ya, tetapi manusia sendirilah yang terus-menerus mengeraskan hati terhadap teguran, terhadap peringatan, terhadap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, itu poin pertama yang mungkin bisa kita ambil dari Wahyu yang ke-9 perikop yang kedua. Tentu yang kedua adalah peringatan bagi kita, ya, supaya kita tidak mengeraskan hati kita atau tidak menjadi bebal di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita baca ini ya, kita tentu mengerti bahwa menurut saya ya, bahwa kebebalan itu tidak dibangun dalam 1-2 hari ya, tetapi kebebalan itu merupakan akumulasi dari ketidaktaatan kita setiap harinya terhadap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi kebebalan tidak muncul sekali 2 kali ya, tetapi itu merupakan kumpulan dari ketidaktaatan kita, merupakan gaya hidup kita yang tidak taat dan akhirnya kita menjadi bebal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tentu nasihatnya pada pagi ini kepada kita semua ya, jangan keraskan hati kita. Kalau kita mendengarkan suaranya, mari kita lemah lembut dan taat dan kembali kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sharekan kepada kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing pagi hari ini. Jadi tentu sekali lagi apa yang sudah disampaikan Pak Ramli, itu yang harus menjadi sebuah warning terus bagi kita. Karena seperti apa yang beberapa hari yang lalu juga saya sampaikan, ketika kita membaca kitab Wahyu, ya kita tidak harus fokus pada hal-hal yang menakutkan, yang pasti akan terjadi, tapi mari kita fokus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan Pak Rami, baik di perikop pertama maupun perikop yang kedua, janganlah kita mengeraskan hati ketika diperingatkan oleh firman, seperti orang-orang yang ada menjadi bagian untuk dibinasakan. Nah, selain daripada itu ada hal yang menarik tentunya yang tadi kita baca di perikop yang pertama. Kalau saya baca kembali ayat yang keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, nah itu yang mau diserang oleh apa yang keluar dari lubang asap tadi yang seperti gambaran belalang-belalang itu, dan itu pun bukan untuk membunuh mereka langsung tetapi untuk menyiksa. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Tentu di dalamnya mengandung makna sebaliknya orang-orang yang memakai meterai Allah di dahinya, nah itu akan dilindungi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya hidup kita harus mengenakan materai Allah di dahi kita. Nah apa itu? Nah tentu kalau kita klik lambang asterik di Alkitab
aplikasi ini, ya itu akan dilarikan kepada kitab Yehezkiel. Orang yang memakai tanda Tau, T. Nah, Tau itu apa? Itu inisial dari Taurat. Nah, karena kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel mengenai Taurat Tuhan, salah satunya adalah engkau harus terus mengikatkan pada tanganmu dan mengenakannya kepada dahimu. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, Bapak Ibu akan melihat kelompok-kelompok orang Yahudi yang mengikatkan Taurat itu seperti kayak tali panjang itu di tangan mereka, dililit-lilit, dan di dahi mereka ada patam, ada tanda dan tulisan Taurat. Nah, tentu kita tidak lagi melakukan hal-hal secara lahiriah seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ini mengingatkan kita, memberikan juga sebuah pengharapan bagi orang-orang yang firman itu menguasai, mengendalikan dirinya sebagai tanda di dahinya. Ketika orang lihat kita, orang lihat firman dalam hidup kita, nah orang-orang tersebut akan dilindungi pada hari-hari kesukaran yang terjadi. Jadi sekali lagi, ya mari kita fokus Bapak Ibu mengenakan tanda meterai Allah itu di dahi. Yaitu firman Tuhan itu yang menguasai, mengendalikan pikiran kita. Karena saya percaya orang-orang yang hidupnya hari-hari ini dikendalikan oleh pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan, hanya orang-orang itulah yang hari-hari ini tidak pengen mati, Bapak Ibu. Karena kesukaran-kesukaran terjadi. Karena hanya orang-orang yang hidupnya dikendalikan dan dikuasai firman-lah, hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera sekalipun dunia sedang bergelora. Beda dengan orang kalau hidup nggak dipimpin roh, nggak dipimpin firman, Bapak Ibu. Masalah dikit aja udah pengen mati rasanya. Gampang putus asa, gampang frustasi. Coba cek hidup kita hari ini Bapak Ibu. Apakah ada tanda meterai Allah di dahi kita? Apakah firman Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kita? Mengendalikan. Sehingga dunia boleh bergoncang, bahkan boleh hancur. Tapi ketika firman Tuhan yang mengendalikan, menguasai pikiran kita, seperti Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hendaklah damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran, itu menguasai hati dan pikiranmu. Jadi sekali lagi, hanya orang-orang yang mengenakan meterai Allah di dahinya yang akan terluput hari-hari ini. Dan saya berdoa, itu adalah setiap kita. Ketika firman Tuhan itu menguasai, mengendalikan pikiran kita, kita akan menjadi orang yang tetap damai, tenang, bersuka cita. Orang lain sudah sibuk nggak karu-karuan, bahkan sudah ada begitu banyak orang yang frustasi. Ini belum benar-benar resesi, belum benar-benar terjadi seperti apa yang digambarkan oleh kitab Wahyu, Bapak Ibu. Ini baru gara-gara BBM aja susah naik. Udah banyak orang putus asa, frustasi, ketakutan. Tapi saya berdoa sekali lagi Bapak Ibu enggak termasuk di golongan orang itu. Karena Bapak Ibu mengizinkan firman Allah, meterai Allah, Taurat itu yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa tetap tenang-tenang. Bukan tenang-tenang saja ya, tapi tetap memiliki hati yang tenang maksud saya Bapak Ibu. Karena sekali lagi, Wahyu 3:10, orang yang menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya Tuhan lindungi hari-hari ini. Artinya ada perbedaan. Dan sekali lagi saya berdoa berharap, setiap kita benar-benar berbeda dengan orang-orang dunia hari-hari ini, yang begitu gelisah, dengar kabar sedikit saja sudah takut, gentar, udah frustasi, putus asa, tapi nggak bisa mati-mati. Mau nggak mau dihadapin masalah itu Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kenakan tanda meterai Allah di dahi kita. Bicara firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Dan seperti berkali-kali saya katakan, iblis juga selalu meniru cara Tuhan. Iblis juga akan mengenakan tanda di dahi dan di tangan Bapak Ibu. Tapi tanda yang penuh dengan ketakutan. Kemarin saya ketemu dengan
seorang pengerja baru di sebuah gereja yang baru tamat sekolah Alkitab. Dia cerita perjalanan hidupnya. Intinya singkatnya dia pernah kuliah di Jogja, tapi waktu pandemi dia harus pulang ke Papua karena memang harus dipulangkan, padahal tinggal skripsi. Nah, akhirnya ketika itu kan sudah boleh masuk, tapi ternyata di Papua semua nggak mau pakai vaksin karena ada kabar di dalam vaksin itu ada 6666, sehingga dia nggak bisa terbang, nggak bisa naik kapal ke Jogja, dan akhirnya nggak selesai kuliahnya gara-gara takut vaksin. Ya, ini saya tidak mau bertentangan soal pengajaran vaksin, nggak vaksin itu ada antikris. Saya nggak terlalu pusing seperti yang saya katakan tadi. Antikris itu sederhana bagi saya. Nggak harus nunggu ada tanda chip dipasang, cap chip 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 chop saya katakan. Ketika hidupmu nggak seperti Kristus, udah artinya engkau antikris. Udah selesai. Jadi mari Bapak Ibu, hidupmu harus seperti Kristus. Gimana caranya? Karena Yakobus katakan orang yang berkata dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, gimana caranya kita wajib hidup seperti Kristus? Taruh firman di hati dan pikiranmu, menguasai, mengendalikan, menjadi meterai Allah dalam hidupmu. Maka engkau akan hidup selaras firman, dan itu akan membuat kita serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya selalu suka menggunakan kata sesimpel itu Bapak Ibu kekristenan. Nggak usah takut kapan antikris datang, nggak usah. Ketika engkau hidup seperti Kristus hidup, engkau nggak akan pernah jadi antikris Bapak Ibu. Tapi kalau dari sekarang saja engkau nggak mau hidup seperti Kristus, nggak mengizinkan firman Tuhan menguasai, mengendalikan hidupmu, ya udah pastilah. Kalau nggak jadi Kristus, ya pasti jadi antikristus. Kan pilihan cuma dua Bapak Ibu. Dan tapi sekali lagi doa saya, setiap kita mengenakan tanda meterai Allah di dahi, yaitu lambang Taurat Tuhan yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Hidup kita dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Karena waktu kita percaya Yesus bertobat, memberi diri dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan akan terus terjadi, dan semakin parah, semakin berat. Bumi akan hancur dengan banyak hal, sisi ekonomi, sisi bisnis, semua akan babak belur. Tapi sekali lagi, orang yang mengenakan tanda meterai Allah di dahinya, yaitu orang yang hidup dikuasai firman, dia akan tetap tinggal aman dalam perlindungan Tuhan. Hatinya damai, hatinya sejahtera, hatinya penuh tenang. Dan doa saya sekali lagi, kita ada di bagian itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, silakan siapa yang berdoa hari ini, dan nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke, saya yang berdoa Pak Eli. Oke, silakan. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Bapak, untuk meletakkan tanda Taurat di dahi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Biarlah firman-Mu menguasai hidup setiap kami Tuhan, sehingga orang di sekeliling kami Tuhan boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami terus mau bersyukur ya Bapak. Firman-Mu pagi ini juga mengingatkan setiap kami itu untuk melembutkan hati kami pada saat menerima firman-Mu Tuhan, dan menghidupi serta mempraktekkan firman-Mu Tuhan, serta membagikan firman-Mu kepada setiap orang, menjadi saksi bagi Engkau Tuhan, sehingga orang boleh percaya datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga bersatu hati, mau berdoa buat Pak Ramli yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu pagi ini ya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan pelayanannya ya Tuhan. Terus Kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkati juga istrinya ya Tuhan. Terus Engkau maksimalkan menjadi penolong bagi setiap kehidupan Pak Ramli. Juga berkati anak-anaknya ya Tuhan.
sehingga mereka boleh takut akan Engkau, tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya, Tuhan. Berkati juga Pak Ramli dalam melayani Engkau, Tuhan. Berkati juga para jemaat di Muara Bungo, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Pak Ongko Wijaya. Semakin hari ya Bapak, semakin kau maksimalkan kesehatannya. Boleh mengalami pemulihan seperti sedia kala ya Tuhan. Beri dia semangat yang baru untuk boleh melatih otot-ototnya ya Tuhan. Sehingga dia mampu berjalan kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, keluarga besarnya yang merawat Pak Ongko ya Tuhan. Beri mereka hikmat, kesabaran. Juga Engkau memberkati setiap makanan, minuman, vitamin, atau apapun dia ada konsumsi Tuhan. Semuanya mendatangkan pemulihan bagi tubuh jasmani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pagi ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat setiap para penatua yang ada di Pelita Community khususnya Tuhan, dan juga para pemimpin ibadah dan jemaat Tuhan. Beri pemimpin kami hikmat, marifat, kesehatan, anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu memiliki ide-ide yang baru, membawa setiap jemaat menuju kesempurnaan rohani, semakin hari semakin serupa Kristus ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa khusus buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri dan jajaran yang ada di negara ini ya Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka hidup takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan, apapun langkah yang mereka ambil, semuanya mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami, mengurapi kami, mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami di dalam koram dio kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan hormat syukur, pujian, pengagungan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu dan kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan kami mampu melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah menaikkan hormat doa kami kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya kami boleh menerima setiap doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, mengurapi kami, menuntun, memberikan hikmat kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Bersama Pak. Sehat